Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Setelah kemarin kelar IPO-nya Cool, akhirnya muncul lagi ya IPO baru di bursanya kita. BTW banyak banget yang DM saya tanya tentang jadwal IPO. Jujur ya, saya nggak tahu tentang informasi ini. Saya bukan orang BEI. Saya juga dapat informasi tentang saham IPO yaitu dari kenalan-kenalan aja atau dari beberapa orang sekuritas. Ya, mungkin aja sih kalau kedepannya channel ini semakin banyak dikenal orang, ya saya bisa dapat informasi lebih dulu. Di tengah market yang lagi galau di bulan September dan juga Oktober, emang banyak banget ya Sobat Maya yang merindukan saham IPO. Dan pas banget, IPO kali ini salah satunya itu dikawal oleh underwriter favoritnya saham IPO. Jadi pada penasaran kan? Bagi yang mau tahu lebih details, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, perusahaan yang akan IPO kali ini itu bergerak di bidang manufaktur alat kesehatan, antiseptik, disinfektan, dan juga peralatan rumah sakit. Siapa lagi kalau bukan PT Jaya Mas Medica Industri atau nantinya akan listing di bursanya kita dengan kode ticker OMED. OMED sendiri didirikan pada tahun 2000 dan mulai beroperasi pada tahun 2002. Produknya OMED ini ada banyak banget ya, mulai dari masker, disinfektan, tensimeter, hingga ke kursi roda. Untuk produk-produk tersebut, ada yang OMED produksi sendiri, ada juga yang dibeli dari pihak ketiga, lalu kemudian dijual di bawah merek perseroan. Untuk saat ini, OMED memiliki 2 pabrik yang berlokasi di Krian dan juga Jombang, Jawa Timur. Jaringan distribusi OMED pun sudah sangat luas. Selain melakukan penjualan lewat offline dan distributor, OMED juga melakukan penjualan melalui kanal online-nya, yaitu lewat e-commerce dan juga websitenya, yaitu onemedstore.id. Langsung kita lanjut mengintip laporan laba ruginya ya. Jika kita lihat dari laporan laba ruginya, laba OMED ini meningkat signifikan ya di tahun 2020. Dari laba sejumlah 228 miliar di tahun 2019, meningkat menjadi 692 miliar di tahun 2020. Tentu saja hal ini karena adanya pandemi yang justru menjadi berkah untuk bisnisnya OMED. Namun sayangnya, di tahun 2021, walaupun penjualan OMED meningkat, namun laba bersihnya malah turun dikarenakan adanya kenaikan beban pokok penjualan dan juga beban keuangan. Dan jika kita lihat di tahun 2022, most likely kinerjanya OMED akan semakin tertekan. Jika kita lihat di periode yang sama, yaitu di bulan Mei, laba bersih OMED ini di tahun 2022 itu udah turun jauh dibandingkan dengan laba bersihnya di periode yang sama di tahun 2021. Jadi untuk kinerjanya OMED itu udah puncak-puncaknya ya di tahun 2020, dan ada kecenderungan kinerjanya itu akan semakin menurun jika memang nggak ada gebrakan baru dari OMED. Nah, tadi adalah sekilas background dan juga laporan kinerjanya OMED. Sekarang coba kita lihat siapa sih yang ada di balik OMED ini. Nah, jadi untuk pemegang saham OMED itu ada 3 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Inti Sumber Hasil Sempurna yang memegang sebesar 98% kepemilikan saham. Lalu ada juga Bapak Yakobus dan juga Bu Siana yang masing-masing memegang 1% kepemilikan saham. Lalu jika kita lihat dari susunan komisaris dan juga direkturnya, jelas banget ya bahwa OMED ini adalah perusahaan keluarga. Jadi Bapak Yakobus sebagai komisaris utama dan juga sekaligus pengendali dari OMED, ini adalah suami dari Bu Siana dan juga merupakan ayah dari Bapak Leonard dan Louis Hartanto yang merupakan direktur dari OMED. Untuk perusahaan keluarga bisa jadi itu bagus banget, bisa jadi juga sebaliknya. Jadi mari kita saksikan aja ya, apakah OMED ini nantinya akan jadi perusahaan keluarga yang solid dan bagus, atau justru malah sebaliknya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 4 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 204 hingga 310, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1,25 triliun. Nominal yang cukup besar ya. Lalu dana IPO-nya OMED akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu sekitar 72,19% itu akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal dan juga modal kerja. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 22,87% itu akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu IHSG
dalam bentuk penyetoran modal yang akan digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja. Lalu yang terakhir adalah sekitar 4,94% itu akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu IHSG dalam bentuk setoran modal. Kemudian IHSG ini akan memberikan lagi kepada perusahaan anaknya yaitu IMR dalam bentuk setoran modal yang akan dipergunakan untuk modal kerja dan juga belanja modal. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya lumayan bagus ya. Sebagian besar dipergunakan untuk capex yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya Omed di masa mendatang. Lalu kita coba lanjut ke jadwal IPO-nya Omed. Untuk jadwal IPO-nya Omed ini, untuk masa offeringnya itu rencananya akan diadakan pada tanggal 25 hingga 27 Oktober 2022 dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 31 Oktober 2022. Jadi sebenarnya waktu Sobat Maya untuk mempertimbangkan nih apakah nantinya akan ikutan IPO-nya Omed atau enggak itu masih lumayan panjang. Lalu coba kita lanjut melihat siapa sih yang menjadi underwriter dari IPO-nya Omed ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Omed ini ada 3 ya Sobat Maya, yaitu Cipta Dana Sekuritas, lalu ada CIMB Niaga Sekuritas, dan yang terakhir adalah CLSA Sekuritas. Kita coba lihat ya track record dari masing-masing sekuritas tersebut. Nah, kalau kita lihat track recordnya, jelas ya kalau KI itu oke punya lah. Bahkan ketika waktu itu ADMR mau listing di bursanya kita, banyak yang ragu ya. Tapi karena waktu itu yang menjadi underwriternya adalah KI, dan waktu itu saya juga bilang ya, in KI I trust. Makanya saya tetap beli ADMR, dan itu menjadi salah satu saham yang memberikan saya cuan paling besar selama ini. Nah, tapi itu kondisinya KI menjadi underwriter tunggal ya. Kalau jadi underwriternya itu joinan, pastinya ada perbedaan. Lalu jika kita lihat di historikalnya CIMB Sekuritas, saham yang dikawalnya itu ada yang arah, tapi lumayan banyak juga ya yang close di zona merah. Sementara untuk KZ dalam 2 tahun terakhir ini hanya 1 kali ya mengawal saham IPO, yaitu Cimori. Nah, Cimori sendiri itu berhasil ya ditutup di zona hijau. Untuk KZ ini sebenarnya tergolong oke loh untuk mengawal saham IPO. Waktu Cimori IPO, KZ ini malah buyback lagi loh sahamnya di pasar perdana waktu Cimori ini listing di bursanya kita di hari pertamanya listing. Jadi kalau misalnya kita lihat dari secara historical underwriter, harusnya IPO-nya Omed ini lumayan oke. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Di tahun 2019, total asetnya hanya 662 miliar. Namun terus bertumbuh hingga menjadi 1,7 triliun per akhir tahun 2021. Nah, per akhir Mei 2022, asetnya Omed ini berkurang ya. Hal ini disebabkan oleh adanya pembagian dividen. Nanti kita bahas di bagian ekuitas kalian ya. Lalu dari sisi liabilitas, sama seperti aset, juga terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan juga adanya penerbitan surat utang jangka menengah berupa medium term notes. Untuk rasio utang, Omed ini masih aman banget ya. Nah, kita lanjut ke bagian ekuitas. Dari sisi ekuitas juga terjadi peningkatan ya dari waktu ke waktu. Dan bisa kita lihat bahwa Omed ini memang perusahaan yang bonafit. Saldo labanya terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun, per Mei 2022, ekuitasnya menurun karena adanya pembagian dividen. Jadi, di tahun 2021 dan juga tahun 2022, Omed ini udah bagi dividen duluan ya kepada para pemegang saham lamanya, which is keluarga Pak Yakobus, dan nilainya juga nggak main-main, mencapai 1 triliun. Dividen ini dibagikan dalam 2 bentuk, yaitu dividen tunai dan juga dividen saham. Dan di masa mendatang, Omed juga berencana untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham setidaknya 25% dari laba perusahaan. Tapi nggak usah terlalu banyak berharap terhadap hal ini ya, karena jika saya udah hitung-hitung, dividen yield-nya itu akan sangat kecil. Lalu di tahun 2021 dan 2022 juga dilakukan pemecahan nilai nominal saham yang awalnya itu Rp500.000 per lembar saham menjadi Rp25 per lembar saham. Dahsyat sih, pemegang saham lamanya itu udah cuan dari dividen, terus dapat cuan juga dari selisih nominal saham pada saat Omed ini IPO. Lalu karena peningkatan modal di Omed ini berasal dari dividen saham, maka pemegang saham lama itu enggak di lock up ya kepemilikan sahamnya. Jadi istilah kata mereka mau jual kapanpun kepemilikan sahamnya itu sah-sah aja.
Lalu yang ingin saya sedikit highlight juga nih Sobat Maya, yaitu dari sisi arus kas aktivitas operasinya. Untuk pertama kalinya, Omet ini posisinya itu negatif per 31 Mei 2022. Hal yang menurut saya patut untuk diwaspadai dan juga harus selalu diperhatikan ya, jika Sobat Maya memang berencana untuk keep saham Omet ini dalam jangka waktu panjang. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Omet ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, Omet yang merupakan perusahaan bonafit tapi kinerjanya mulai menurun di tahun 2022, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Jika kita lihat valuasinya di tahun 2021, PER-nya itu sebenarnya menarik ya, cuma PBV-nya rada mahal. Tapi di tahun 2022, PER-nya malah jadi mahal ya, di 39,31 kali, namun PBV-nya jadi lebih murah, yaitu di 3,58 kali. Jika nantinya IPO-nya Omet ini di harga tertingginya, yaitu 310, maka market cap Omet itu ada di 8,3 triliun. Lumayan besar ya, dan dapat dipastikan bahwa Omet ini nantinya akan masuk ke dalam papan utama. Jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis yang baru aja IPO yaitu Mets, valuasi dari Omet ini itu lebih mahal ya. Nah, karena size-nya juga lebih gede daripada Mets, kayaknya untuk goreng saham ini itu akan lebih sulit. Tentu saja perbandingan ini nggak apple to apple ya, karena size-nya itu jauh berbeda. Tapi ya, seenggaknya kita punya sedikit gambaran lah ya untuk valuasinya dari Omet ini. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Omet ini adalah perusahaan bonafit yang selalu mencetak keuntungan dari tahun ke tahun. Terlebih di tahun 2020, baik penjualan maupun laba bersih Omet itu naik secara signifikan. Sayangnya, Omet ini baru mau IPO di tahun 2022, di mana penjualan dan juga laba bersihnya justru dalam tren turun. Ibaratnya Omet ini adalah perusahaan yang bagus tapi listing di saat yang salah. Kesimpulan yang kedua, valuasi Omet untuk ukuran saham IPO masih tergolong wajar. Cuma jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis yang baru aja IPO, yaitu Mets, valuasi dari Omet ini cenderung mahal. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya itu bagus ya. Sebagian besar dipergunakan untuk ekspansi usaha yang tentu saja akan meningkatkan kinerja dari Omet ini di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Omet ini ada 3, yaitu KI, CIMB, dan juga KZ. Secara historikal, dari ketiga underwriter tersebut dalam mengawal saham IPO lumayan oke ya. Jadi ada potensi lah bahwa Omet ini akan seenggak-enggaknya ditutup di zona hijau pada hari pertamanya listing. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Bagi yang berharap Omet ini bisa naik tinggi ataupun arah berjilid-jilid, sepertinya harus simpan harapan tersebut. Karena dari sisi size, Omet ini lumayan besar ya. Dan dari sisi fundamental pun, walaupun perusahaannya ini bagus, tapi untuk kondisi saat ini, itu masih tetap perlu diperhatikan dan juga dikhawatirkan. Jika nantinya IPO-nya Omet ini adalah IPO satu-satunya yang listing di hari tersebut ataupun periode tersebut, besar harapan ya, Omet ini masih dapat ditutup arah di hari pertamanya listing. Nanti pas penjatahannya akan kita lihat lagi ya berapa sih porsi penjatahannya kita. Jadi kurang lebih ada strategi lah ya untuk IPO-nya Omet ini. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Omet. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Omet atau enggak. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.